kami memahami bahwa industri sektor otomotif ini adalah salah satu sektor yang paling canggih yang memang dalam penyerapan teknologi. Iya. Ini kan Informasi yang saya dapat dari salah satu pengurus kita gitu ya, yang memang aktif di industri otomotif, kalau bicara mengenai standar keamanan siber atau cyber security, mereka yang pertama mereka punya dan diwajibkan untuk ngedevelop yang namanya Human Capability Center di masing-masing pabrik. Yang kedua, mereka juga harus tunduk dan taat mengikuti aturan global dari si pabrikan ini. Jadi banyak standar-standar yang mereka harus ikutin sebelum mereka melakukan produksi massal gitu ya, atas produk ataupun barang yang mereka ingin produksi gitu. Jadi saya yakin sih selama si pabrikan itu sendiri sudah mengikuti aturan regulasi yang berlaku yang sudah ditetapkan pemerintah, tentunya nanti hasil produk EV yang nanti akan diperjualbelikan di masyarakat akan jauh lebih aman sih. Meskipun di dalam cyber security itu tidak ada kata aman. Zero trust tadi. Iya, Seperti yang tadi saya bilang. Jadi ya kita harus terus waspada, jangan santai gitu ya. Dan pastinya ketika pemirsa begitu ya, mungkin ingin ada rencana beli kendaraan EV, hal ini juga perlu bisa ditanyakan dengan si pabrikan gitu, bagaimana sistem mereka, keamanan sibernya. Kita nggak mau bahwa kendaraan ini yang membawa keluarga kita gitu tiap hari gitu, anak, istri dan lain-lain gitu, terjadi apa-apa kan Mas. Makanya itu hak, menurut kami itu hak kita sebagai konsumen untuk memastikan bahwa ini gimana keamanan sibernya. Jangan cuman ini baterainya berapa lama jauhnya. Saat itu pertanyaannya seperti itu. Iya, itu yang normal-normal kan gitu ya Mas. Ini baterainya berapa lama, terus ini after sales-nya gimana kalau mau servis ini. Tapi kita perlu juga tanya, ini keamanan sibernya gimana? Bisa dijamin apa? Kalau terjadi apa-apa, apa kita sebagai konsumen yang harus dilakukan? Kemana kita pergi? Kadang kita nggak tahu, terjadi kita lagi di tol, misalkan tengah tol gitu ya, sepi, terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, dengan adanya informasi yang kita dapatkan ketika kita mau membeli mobil, itu akhirnya kita teredukasi. Anything happen, kita tahu apa yang harus dilakukan. Gitu Mas. Ini hal baru ya, kita Baru. Pembeli juga harus banyak belajar nih. Betul. Kalau zaman dulu kan ibarat mobil, kita tahu lah manual, matic, Gas. Nggak perlu digital. Sekarang kita harus mikir lebih jauh nih. Error dari mobilnya itu sendiri juga kan kita harus jadi perhitungan kalau misalnya seperti ini munci, ngelok itu seperti apa ya. Karena Mas, kalau ada serangan cyber ke EV, itu ada beberapa target yang biasanya mereka incar. Bisa dari sistem baterainya, bisa dari sistem tadi yang Pak Yudi sampaikan, speedometernya, OS-nya, sensor-sensornya. Banyak. Jadi banyak variabel yang kemungkinan bisa menjadi celah kita diserang. Jadi itu yang perlu dimitigasi oleh kita semua. Kalau terjadi apa-apa, apa yang harus dilakukan gitu. Ya itulah, semakin dunia ini canggih gitu ya, pasti semakin banyak celah-celah yang bisa diserang gitu. Menurut saya juga serangan ini juga nggak harus merusak. Yang menarik tuh zaman sekarang nggak harus merusak. Nggak harus. Karena ada serangan cuma saya mau tahu, Om Adit nih kalau naik mobil kemana aja setiap hari. Ya, itu sistem GPS-nya juga bisa diserang. Jadi dia cuma pengen tahu, wah dia tracking. Nah itu dia menyerang hanya pengen tahu mobil-mobil ini bisa diakses. Betul. Karena setiap mobil ada serinya kan. Kita mau pergi ke A, karena sistem kita GPS-nya sudah kena, itu nanti alur jalurnya yang kita harusnya lurus, ini kita dibelokin ke kiri, itu bisa terjadi. Dan itu kan nggak bisa dikendaliin sama kita juga. Nggak bisa, karena kan kita sebagai kita pakai Google Maps gitu ya kita ngikutin aja, kita nggak tahu nih di daerah ini, daerah mana gitu kan, kita ngikutin pakai Google Maps, yang harusnya cuma deket, tapi karena sistem kita udah kena, akhirnya diputer-puter. Belum lagi yang bahaya yaitu data personal si pemilik. Itu kan data pribadi Mas, kapan kita beli, umur kita berapa. Nah itu data-data yang
pada dasarnya tersimpan di kendaraan tersebut. Karena biasanya data tersebut itu disebutnya itu one data, one vehicle. Nah, data itulah yang perlu yang kita perlu jaga. Iya, karena Bahaya. di mobil listrik sendiri itu kan sekarang tergantung sama chip semikonduktor. Betul. Dan chip semikonduktor itu untuk pelaku industri sendiri ada yang benar-benar safety-nya sih, Adit? Semuanya tentu kalau bicara safety atau nggak bisa kita sampaikan 100% safety ya Pak ya? Nggak ada ya, kalau bicara cyber security itu nggak ada. Karena kadang-kadang kita pastikan, oh ini safety, nanti ada orang iseng, jebol aja ujuk-ujuk gitu ya. Nah jadi semua kita tetap harus waspada, mau itu industri semikonduktor dan industri-industri lainnya sih. Zero trust. Meskipun kami dari Wantri sangat memahami setiap sektor industri karena kami setiap tahun itu melakukan pendampingan Mas untuk proses transformasi digital di setiap industri. Termasuk mobil listrik? Termasuk otomotif. Jadi kami melakukan pendampingan, kita ngecek, kita bantu mereka, kita assist mereka apa yang mereka butuhkan dalam transformasi digital, kami beri masukan gitu ya. Nah, kami memahami bahwa industri sektor otomotif ini adalah salah satu sektor yang paling canggih yang memang dalam penyerapan teknologi. Iya. Dibanding contoh misalkan sektor tekstil. Meskipun ada nggak yang canggih? Ada sektor yang sudah mungkin 3 poin sekian ya. Di Indonesia belum ada Mas yang 4.0. Ada 3 poin sekian, 2 poin sekian. Tapi antara otomotif dan makanan minuman karena kan berkaitan dengan higien ya. Yeah. Kebersihan. Jadi 2 sektor ini memang didorong untuk menggunakan teknologi sebagai basis ininya, operasionalnya. Kalau Indonesia belum sampai ke 4.0 itu berarti masih di bawah itu dong? Ada yang 3 poin sekian ada. Ada. Tapi kalau untuk yang 4.0 setahu kami belum ada. Sampai yang udah kota di labelin Smart City pun belum ada? Kalau kota Smart City kami nggak bisa komentar. Karena kami nggak ke situ. Kami di sektor industri. Mohon maaf. Gitu. Nah tuh Mas Yudi, kalau kita lihat kan berarti kan kalau untuk mobil listrik itu kan begitu kompleks nih. Kompleks, iya. Nggak hanya kita bergantung sama baterai, Ya, sama teknologi yang ada. Berarti dari segi chip juga harus jadi edukasi untuk konsumen dong Pak? Ya pada dasarnya kalau chip itu juga ya sebenarnya konsumen nggak bisa lihat sih dia pakai chip apa. Karena kan mobil itu kan di deliver udah ya bentuknya mobil. Iya. Nggak ada konsumen yang saya mau lihat chipnya dulu apa kayak kita beli komputer saya mau pakai Intel. Tapi kan kadang sales AMD. ini ngeklaim tuh Pak Yudi. Nah, yang lebih penting dari itu adalah tadi dukungan dari si industrinya, si otomotif ini, pabrikannya. Dia sanggup nggak R&D-nya gimana? Kalau saya lihatnya di teknis ya, ada orang R&D nggak tadi kasih SDM ya. Kita bicara SDM, SDM-nya kan standarisasinya ada semua. Dari security nggak cuma kita bisa bikin mobil, tapi juga ada R&D di katakan di softwarenya, karena dia harus upgrade. Kalau ada masalah harus bisa patch segera. Karena patch itu kan bisa hitungannya mungkin jam, mungkin hari. Semakin cepat semakin bagus. Sebelum dimanfaatkan sama orang jahat, seperti itu. Dan namanya industri ya, karena dia sangat berkembang sangat cepat seperti Om Adi tadi bilang industri otomotif. Ya saya juga setuju sih. Karena kalau kita lihat katakan adopsinya cepat banget ya. Ya. Mobil, motor, udah semuanya kayak mainan Tamiya nyaman dulu. Iya nggak? Iya. Listrik. Tiba-tiba mau jadi listrik. Dan kita harus beradaptasi dengan cepat. Betul. Itu. Dan selain dengan untuk penggerak juga ada untuk kontrol, sistem kontrolnya, entertainment, belum lagi ngecharge. Iya. Ngecharge sendiri ada isu sendiri kan itu, charging kalau kita ada info beberapa juga chargingnya dihack kan. Intinya kan dia harus nge-tap dulu kan. Tadi One ID. One data, one vehicle. One data, one vehicle. Nah, dia harus nge-tap, dia tahu ini. Nah, kalau itu udah masalahnya kan di chargingnya. Ya kan, either tadi informasinya diambil atau nggak bisa nge-charge atau gimana, itu problem makanya banyak banget problem di sini. Dan namun itu semua berjalan dengan waktu mulai diperbaiki, orang melakukan patching. Kayak